Halo cuy, di video kali ini gue bakal main Pocket City 2 selama 100 hari. Ini game bangun kota, tapi bedanya gue bisa langsung jadi wali kotanya dan berkeliling kota. Pertama, gue kasih nama kotanya dahulu, Corrupton, nama yang bagus. Wali kotanya juga gue custom tampilannya, biar nggak malu-maluin tampil sebagai wali kota. Beginilah tampang awal kota gue, masih polos banget. Gue mulai dari lahan kosong, cuma tanah doang. Tarik jalan utama, lurus ke tengah kota. Langsung gue zonasi rumah pertama, biar ada warganya. Rumah kecil langsung muncul satu persatu. Warga pertama datang, jalan raya sudah mulai rame. Kota mulai kelihatan hidup dari sudut kecil ini. Tuh, lihat. Warga pertama jalan pelan-pelan. Pasti bawa masalah nih. Gue zonain zona toko di dekat zona rumah. Toko langsung buka dan warga mulai belanja. Perumahan dan toko jadi satu ritme. By the way, gue sempatkan waktu untuk keliling pasar dan gue melihat ada orang sedang memotong rumput. Dan tidak ada mukanya. Antara rumah dan toko, kota mulai nyambung nih. By the way, di game ini kita bisa membagikan uang sebagai wali kota, coy. Dan kayak pernah kejadian di mana gitu, membagikan uang di pasar. Saatnya gue bikin zona industri kecil. Pabrik muncul, asap industri pertama keluar. Kota butuh produksi, meski bikin udara kotor. Karyawan-karyawan pabrik mulai datang untuk bekerja. Mobil mulai rame, jalanan jadi hidup. Baru tahu gue, game ini sama seperti game RPG, cok. Ada mekanik dapat item dari sebuah kotaknya gitu. Dan kita membutuhkan kapak untuk membukanya. Mana gue dapatin kapak? Zona makin padat, gue upgrade jalannya. Lalu lintas jadi tanda, kotanya tumbuh. Mobil padat di persimpangan, artinya kota ini hidup. Gue upgrade zona rumah ke kelas menengah. Apartemen langsung tinggi menjulang cuy. Ada taman kecil, dekorasi makin rapi nih. Apartemen tinggi nunjukin bahwa kota mulai berkembang. Selanjutnya gue bangun kantor polisi dan pemadam kebakaran. Gue bangun klinik di tengah pemukiman. Nah, ini dia mekanik yang gue cari, cok. Upgrade perbangunan beda dari yang lain nih, cok. Kita upgrade dulu nih dan boom, tidak terjadi apa-apa. Semua layanan pemerintah telah aktif. Lihat deh, para warga berjalan di dekat kantor polisi. Bentar dulu nih, kita bagikan uang di belakang kantor polisi. Lalu warga menyerbunya. Nih kok nggak ditangkap nih wali kota satu ini? Money politik, cok. Sekolah dasar pertama di kota langsung gue dirikan. Zona pendidikan aktif, warga mulai datang. Anak-anak mulai sekolah. Bonus demografis masa depan. Dan lihat cuy, anak-anak bahagia bermain di sekolah, bukan di barak. Halte pertama, gue pasang dekat zona padat. Perhatikan kepadatan, aktifin trayek bus. Transportasi publik resmi aktif. Bus pertama lewat, akhirnya kota makin dinamis. Gue bikin taman kecil, ada pohon dan air mancurnya. Zona rekreasi muncul buat naikin kebahagiaan warga. Warga punya tempat buat bersantai. Kelihatan kan? Mereka bersantai di sore hari. Gue beli lahan baru di sisi timur kota. Hubungkan jalan ke jalan utama, langsung zonasi rumah. Perluasan bikin kota nafas lebih lega. Dan lihat, zona kosong itu sekarang sudah mulai dihuni. Gue coba keliling perumahannya baru dibangun nih, cok. Sampai ada warga yang bersantai di lantai 2. Dan di pagi harinya warnanya cukup cerah. Gue upgrade zona toko menjadi mall yang gede. Langsung aktif, warga rame yang datang. Pusat belanja kota mulai jalan. Toko gede dipadatin warga, ekonominya berputar. Ini dia, cok, mekanik gamenya. Bisa bagi-bagi topi ke warga yang lewat. Langsung saja dia pakai. Langsung dipakai lagi, cok. Topi kampanye nih, cok. Kalian lihat, gedung-gedung makin tinggi, visualnya makin rame. Lalu lintas selalu padat di jam-jam tertentu. Kota mulai punya irama kehidupan. Pagi ke malam, transisinya cukup indah. Bioskop pertama, gue bangun dekat pemukiman. Area hiburan seperti ini bikin warga betah. Kota gak cuma kerja, tapi juga bisa bersenang-senang. Kelihatan warga rame memadati depan bioskop, coy. Gue buka area baru buat ekspansi. Zona perumahan langsung gue aktifin. Jalannya ditarik, warga mulai pindah. Area kosong berubah menjadi kawasan yang hidup, coy. Polusi mulai muncul, langsung gue tanggulangi. Bangun carbon capture plant di tengah-tengah kota. Dan lihat, indikator polusi langsung turun drastis.
Gue bangun gedung parlemen buat simbol kota. Zona sipil aktif. Warga sudah mulai merespon. Pusat pemerintahan resmi berdiri. Berdiri di depan gedung parlemen. Bangga atau marah? Gedung parlemen telah dibangun. Saatnya gue bagi-bagi uang. Gue adalah pemimpin yang baik. Terus bagikan uangnya. Terus bagikan. Habis itu coblos gue ya. Hahaha. Konekin kota pakai jembatan besar. Jembatan pertama langsung jadi penghubung zona dan lalu lintas menjadi lebih lancar coy. Gue uji coba bawa Chevrolet di jembatan ini. Gimana? Bagus nggak? Gue bangun community center di tengah-tengah kota. Warga langsung datang dan mulai aktif di komunitas. Aktivitas sosial mulai kelihatan di community center ini. Anak-anak kumpul, bermain, dan ngobrol di sini. Hari mulai gelap, lampu nyala otomatis. Waktu sore ke malam berjalan dengan smooth. Kota gue tetap aktif meskipun sudah malam. Pelajar masih nongkrong di malam hari. Gak ada jam malam untuk pelajar di sini. Gue rekap semua zona yang udah gue bangun. Populasi naik terus. Grafik gue makin stabil. Kota ini udah punya fondasi yang kuat. Tapi ini baru berjalan. Di fase berikutnya, semuanya bakal berubah. Niatnya sih gue mau nyobain mekanik nih, Cok. Gue coba nih mekanik nebang pohon nih. Dan kalian tahu apa? Gamenya nge-lag. No respon. Makasih. Warga kota gue akhirnya tembus 10.000 warga. Langsung gue buka zona perumahan padat. Efeknya, jalanan mulai sesak tiap jam sibuk. Kelihatan banget skyline kota mulai berubah. Beberapa rumah lama gue upgrade versi yang lebih padat. Gue bangun dinas pekerjaan umum buat merawat kota. Layanan publik juga gue tambah satu persatu. Warga makin banyak, jadi gue buka sekolahan baru. Rumah sakit utama juga mulai gue bangun. Fasilitas sosial mulai nyebar ke area padat. Gue siapin lahan kosong buat bangun bangunan penebang kayu. Gue bangun bangunan penebang kayu di dekat zona industri biar logistik mudah masuk. Bangunan aktif dan penebang langsung kerja dengan mesinnya. Gue ngerasa bangga karena kota ini sudah bisa produksi bahannya sendiri. Dari sini kelihatan jelas bangunan ini tulang punggung kota ini. Lanjut, gue bangun bangunan pencari titik mineral tambang. Setelah aktif, biar bangunan bekerja untuk mencari titik mineral. Dan lihat, notif mineral telah ditemukan muncul. Langsung gue bangun bangunan penambang mineral di titik mineral. Bangunan aktif dan mesin penggali langsung bekerja. Dan bangunan ini memperjelas bahwa kota ini harus mandiri untuk bahan produksi. Nah, ini dia titik yang cocok untuk bangun pabrik pengolah tambang. Gue bangun pabrik pengolah mineral supaya dapat nilai jual yang tinggi. Dan lihat, ini pekerja pabriknya. Gue bisa mengkonvert seberapa banyak mineral yang mau diolah. Zona industri gue perluas buat nampung kebutuhan produksi. Tapi polusinya langsung naik drastis. Udara makin gak sehat. Protes warga muncul. Banyak yang ngeluh soal polusi. Asap dari pabrik kelihatan tebal banget. Ini mulai jadi masalah serius. Setelah zona makin padat, gue mulai membangun pelabuhan nelayan. Gue bangun pelabuhannya tidak jauh dari pemukiman warga. Begitu aktif, kapal-kapal mulai menjaring ikan di titik-titik tertentu. Gue mulai buka lahan pertanian, mengganti tanahnya menjadi tanah subur. Gue pasang kombinasi ladang dan peternakan sapi langsung satu area. Gue kasih akses langsung dari zona industri ke pertanian dengan satu jalur. Sekarang tiap pagi, kota ini punya rutinitas baru. Panen, kirim, dan konsumsi. Zona industri gue makin sibuk, tapi polusinya juga makin meningkat. Langsung gue bangun fasilitas penangkap karbon, penyedot polutan. Begitu aktif, polusi akan turun drastis, dan udara di zona ini makin bersih. Sekarang asap pabrik nggak langsung nyebar ke pemukiman, dampaknya cukup besar. Kapasitas kota maksimal, gue buka area baru buat ekspansi. Jalan utama langsung gue tarik, nyambung ke wilayah baru. Zona-zona baru langsung gue rancang, siap buat gelombang penduduk selanjutnya. Musim dingin pertama akhirnya tiba di kota gue. Apakah kita akan melihat salju? Dan lihat guys, kota gue putih semua. Salju ada di mana-mana. Dan juga peternakan kita ditutupi salju.
Itu sapinya di luar, kagak dingin itu. Pendapatan naik, tapi pengeluaran mulai ngalahin. Langsung gue potong dana belanja yang tidak perlu. Pajak gue sesuaikan, biar keuangan nggak jebol. Grafik pengeluaran mulai turun, tapi protes udah mulai muncul. Gue pilih area strategis buat City Hall. Pembangunan langsung jalan, nggak nunggu lama. Warga langsung ngumpul. Ini jadi pusat yang baru untuk kota. Landmark berdiri megah, kebanggaan kota makin kelihatan. Gue bangun snowplow untuk bersihin jalanan kota dari salju. Begitu bangunan aktif, salju di jalanan langsung dibersihkan. Lihat, jalanan sedang dibersihkan. Keren bet alat ini ya kan? Gue buka zona pemukiman elit di sisi barat. Area dihias biar makin eksklusif. Komentar warga, mereka suka banget sama view-nya. Rumah-rumah besar ini mulai merubah wajah kota. Langsung gue bikin zona festival di pusat kota. Warga langsung datang rame-rame. Statistik kebahagiaan naik. Lumayan buat refresh. Kota jadi hidup banget malam ini. Gue buka area tepi buat bandara. Pembangunan airport jalan, area ini bakal sibuk. Akhirnya pesawat pertama mendarat. Sekarang konektivitas kota udah terbuka lebar. Gue bangun sekolah lanjut buat tingkatin kualitas warga. Grafik warga berpendidikan perlahan naik. Anak-anak mulai aktif sekolah tiap pagi. Pendidikan jadi fondasi untuk kota modern. Kota berkembang pesat, waktunya gue riset teknologi masa depan. Gue bangun teknologi riset biar semua zona dapat efeknya. Begitu riset center aktif, gue sudah bisa mengunlock teknologi masa depan. Krisis datang, kebakaran nyebar cepet banget. Langsung gue terbangkan helikopter pemadam ke area kebakaran. Tim penyelamat mulai bersihin area yang rusak. Kita kembali pulih, tapi kerusakan nggak bisa dihindari. Ini dia, kota kita terlihat dari atas. Makin padat, makin kompleks. Populasi, pendapatan, semua naik tajam. Area awal dulu cuma lahan kosong, sekarang menjadi pusat kota. Gue bangga, tapi kerjaan belum selesai. Gue mulai dari zona hiburan, biar warga nggak stres kerja tiap hari. Nightclub langsung berdiri, siap nampung warga yang datang. Fun Tower jadi pusat hiburan utama. Warga langsung datang juga. Lahan dibuka di tepi laut, siap buat jalur distribusi. Shipping dock mulai dibangun. Ini kunci ekonomi meningkat. Pelabuhan jadi, ekonomi kota langsung naik kelas. Ini dia, kapal ekspor pertama kita yang mulai bergerak. Perlahan tapi pasti mengantar hasil industri keluar kota. Kapal pergi, uang pun datang. Sistem kerja kota mulai berjalan. Warga butuh kerjaan. Kita bangun pabrik tekstil untuk mereka. Pembangunan jalan itu penting untuk koneksi pabrik tekstil. Pabrik jadi, lapangan kerja nambah, ekonomi makin muter. Gue buka zona industri baru. Industri nggak boleh stuck di tempat. Begitu zona ditaruh, langsung dikerjakan oleh kontraktor. Fase awal industri, bangunan kecil dulu, baru kita upgrade perlahan. Zona lama kita tingkatin, waktunya naik kelas. Udah gue upgrade, zona high industry, bikin kota makin sibuk. Industri makin kotor. Gue tanggulangi pakai teknologi hijau. Gue mulai pembangunan carbon capture plant. Gue siapin petugas lapangan yang tugasnya memperbaiki jalan yang rusak. Gedung mulai dibangun, letaknya strategis di dekat industri. Office mereka sudah standby, siap benerin apa saja yang rusak. Zona padat butuh air yang banyak. Gue bangun menara air yang besar. Bangunannya cukup tinggi, perlu waktu untuk membangun tower ini. Distribusi air kelar, industri bisa produksi tanpa kekurangan air. Oke, sekarang giliran gue membangun perpustakaan nasional. Buku-buku sudah siap disusun, tapi gedungnya belum siap. Perpustakaan jadi, IQ warga perlahan naik. Warga makin padat, resiko kebakaran juga meningkat. Kita tempatkan pemadam kebakaran di tempat yang strategis. Baru juga gue bilang, langsung kebakaran beneran, cok. Lihat tuh, warga panik lari-lari ya, kayak demo aja. Untung gue udah siapin damkar, kalau nggak hancur seluruhnya. Jembatan lama sudah mulai usang, waktunya gue upgrade. Kita upgrade kelasnya, dari jembatan biasa menjadi jembatan yang luar biasa. Sekarang jembatan ini sudah bisa dilewatin truk yang lebih besar. Nih, gue ada pilihan kontraktor. Yang satu murah, yang satu cepat. Tapi dua-duanya banyak drama nih. Gue pilih yang kayaknya kredibilitas dia sangat terjamin. Semoga pilihan gue nggak bikin gue menyesal. Zona industri udah mulai maju.
Tapi maling juga makin pintar. Gue pasang langsung kantor polisi di zona industri. Sekarang seharusnya kejahatan tidak akan terjadi di zona industri. Ada warga ngasih hadiah. Kita cek dulu itemnya. Gue buka lahan buat perumahan. Persiapan untuk warga baru. Rumah-rumah kecil dulu, perlahan nanti naik menjadi apartemen. Zona baru telah aktif. Kita sukses bikin daerah berkembang. Warga gue juga butuh hiburan, bukan cuman kerja aja. Gedungnya megah, semoga tidak pakai sound horeg. Sekarang tiap malam bisa nonton konser, bukan ngedengar orang ngerekam voice over. Gue lihat area sebelah perumahan masih kosong. Langsung gue isi buat zona komersial. Buat warga gue bisa belanja untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Gue bangun teknologi center buat unlock fitur lanjutan. Teknologi center gue taruh di pusat kota. Sekarang riset untuk teknologi kita bisa sangat cepat. Dan tiba-tiba ada notifikasi musim dingin telah berlalu. Dan muncullah musim semi. Suasana kota pun menjadi adem dan hidup kembali. Kota makin besar, waktunya kita punya bank sendiri. Gue letak zona bank di daerah pusat, biar aksesnya gampang. Oke, saatnya gue membangun wali kota house atau rumah wali kota. Gue taruh di area yang tenang, jauh dari pemukiman. Akhirnya seorang wali kota mempunyai sebuah rumah sendiri. Gue rasa rumah doang kurang. Harus ada fasilitas lain. Jadi gue putuskan untuk membangun kolam renang di samping rumah wali kota. Warga dilarang untuk numpang mandi dan berenang di kolam ini. Kota makin padat, solusinya adalah membangun gedung pencakar langit. Dan kalian lihat, apartemen 20 lantai sudah gue buat di kota ini. Gedung tinggi khusus bisnis bisa juga gue bangun. Toko-toko branded dan bank-bank elit sudah mulai pada buka. Gue buka pelabuhan besar untuk kapal pesiar. Akhirnya pelabuhannya jadi dan kan lihat tampilannya cukup mewah. Dan lihat, kapal pesiar pertama gue telah mampir. Gue nemu satu bangunan teknologi, yaitu Robotic Center. Bentuknya futuristik, kayak markas Iron Man. Gue disuruh milih lokasi mega proyek. Mega proyek pertama gue adalah bandara internasional. Gue disuruh pilih kontraktor buat mega proyek ini. Ada peresmian, warga datang beramai-ramai untuk kumpul. Bandaranya besar, bisa buat ngangkut semua barang-barang yang ada di kota. Gue cek statistik penduduk dan kebahagiaannya. Populasi semakin menurun, warga banyak yang mau mengisi kota kita. Happiness menyentuh 90% lebih. Ini ada suatu pencapaian. Gue kelilingin seluruh kota dengan hasil dari grinding yang panjang ini. Seluruh zona gue sudah lengkap dan seluruh pabrik sampai nightclub gue juga sudah lengkap. Akhirnya 100 hari Pocket City 2 tamat.